boluketan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu ulangi sekali lagi ya, kurang semangat nih. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya di sini ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Weni Armita hadir, Tiara Deski hadir, Rosda hadir, Nurmala hadir, Ramadaini hadir, Sucia hadir, Suci hadir. Nah, alhamdulillah di pertemuan kali ini semuanya hadir. Semoga kita diberi kesehatan semua dan diberi keberkahan untuk belajar hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan melakukan ice breaking. Ice breakingnya itu tepuk semangat. Semangat. Kita ulangi sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak ibu, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Betul sekali, Ramadaini. Minggu kemarin kita belajar tentang hak dan kewajiban. Anak-anak masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Coba si Sucia. Apa itu hak? Coba si Rosda, apa itu kewajiban? Ya. Si Suci, hak dan kewajiban apa? Ya, betul sekali. Di sini kalian ada tugas. Tugas kalian adalah menonton. Di sini ada video yang ibu tayangkan. Setelah itu ibu akan bertanya, apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Bud, ibu sama bapak mau keluar dulu ya. Kamu jangan kemana-mana, jaga rumah. Iya bu, aman aja bu. Halo Den. Halo Bor, gimana? Di rumah aku. Kenapa? Keluar koi, ayo angkringan, mumpung sepi nih. Gas lah. Oke. Astaga, ada polisi lagi. Enggak dulu. Sini. Mana helmmu? Di rumah pak. Kenapa gak pakai helm? Dekat aja kok tempatnya pak. Walaupun rumahnya jauh maupun dekat, tetap harus memakai helm supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya pak. Terus, mana surat-suratmu? Belum punya pak.
Jadi kita sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Oke? Untuk para pengendara motor diwajibkan untuk selalu membawa kelengkapan surat-surat yang sudah ditentukan oleh hukum di negara ini. Dan jangan lupa memakai helm pada saat berkendara. Oke? Nah, Ibu mau bertanya nih, kan kalian tadi sudah menonton video yang Ibu tayangkan. Pertanyaan Ibu, apa yang terjadi ketika Mauza itu melanggar aturan? Nah, ada yang tahu? Nah, yang kedua yang mau Ibu tanyakan adalah, apakah aturan yang dilanggar oleh si Mauza itu? Selanjutnya kita akan masuk kepada apa sih itu norma? Ada yang tahu apa itu norma? Nah, anak-anak, sebelum kita masuk kepada apa itu norma, di sini Ibu mau nanya dulu. Kalian misalnya berpergian nih bersama orang tua kalian ataupun ayah kalian. Nah, di situ kalian pakai helm apa enggak? Nah, kalau kalian pakai helm berarti kalian menaati peraturan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian norma. Nah, norma di sini adalah aturan ataupun tata cara yang telah disepakati oleh masyarakat setempat. Agar apa? Agar jika terjadi konflik di suatu masyarakat itu, kita masih punya aturan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, norma ini atau aturan ini juga berfungsi untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat tersebut. Contohnya nih, kita saling menghormati teman kita yang saling berbicara. Itu juga termasuk aturan. Karena apa? Karena kita menghormati teman kita yang sedang berbicara. Selanjutnya nih, misal kalian jajan di kantin, kalian mengantri. Itu juga termasuk norma, ada aturan agar tidak terjadi cekcok saat mengantri. Apakah anak-anak sudah paham apa itu norma? Ya. Selanjutnya kita akan masuk kepada jenis-jenis norma. Ada yang tahu jenis-jenis norma itu berapa? Nah, jenis norma itu ada 4. Yang pertama ada norma agama. Yang kedua ada norma kesusilaan. Yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang keempat ada norma hukum. Nah, di keempat jenis norma ini di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari norma-norma yang keempat ini, dan juga Ibu akan menjelaskan contoh-contohnya supaya anak-anak bisa dengan mudah mengerti dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, norma yang pertama tadi adalah norma agama. Nah, norma agama ataupun aturan agama itu berasal dari ajaran Tuhan yang berasal dari kitab suci, yang mengajarkan perbedaan antara kebaikan dan keburukan menurut agama. Tujuan norma agama ini apa? Tujuannya adalah untuk hidup kita itu sesuai pemerintah Tuhan dengan norma agama yang mengajarkan kebaikan, kejujuran, dan juga menghindari kejahatan. Nah, yang kedua ada apa? Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini apa sih, Ibu? Ya, norma kesusilaan ini berkaitan dengan hati nurani kita, dengan nilai-nilai kebaikan. Norma ini mengajarkan kita berbuat baik dari hati kita, dari hati kecil kita ini. Kita dengan hati nurani kita itu berbuat baik. Nah, norma ini juga bisa membedakan dari hati kita ini, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk tanpa harus diberitahu. Nah, anak-anak, contohnya seperti apa? Contoh norma kesusilaan ini adalah mengucapkan terima kasih, apalagi membantu teman yang kesulitan, apalagi tidak berbohong, dan yang lain-lainnya seperti tidak mengejek temanan. Itu termasuk kepada contoh norma kesusilaan. Selanjutnya yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan ini apa? Norma kesopanan ini adalah mengatur tata krama dan tata cara kita berbicara ataupun tutur kata. Norma ini mengajarkan kita bersikap baik, sopan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa, Ibu? Nah, tujuan norma kesopanan ini adalah menjaga hubungan kita, menjaga hubungan baik dengan orang lain.
Dengan kita bersikap sopan, orang lain akan senang bermain bersama kita. Kita akan disenangi, disukai. Ya, seperti itu norma kesopanan. Norma kesopanan ini adalah tata kerama, tata cara kita berbicara, sopan santun kita, agar apa? Agar kita disukai oleh banyak orang. Orang senang bercerita dengan kita, kita disukai. Seperti norma kesopanan ini apa? Nah, contoh norma kesopanan ini yaitu mengucapkan tolong dan terima kasih. Misal nih, Ibu kasih contoh, si Ramadaini itu minta tolong kepada Sucia. Sucia, boleh nggak minta tolong hapuskan papan tulis, sebentar lagi Ibu masuk. Saya lagi menyapu, kata si Ramadaini. Si Sucia jawab, iya Ramadaini, saya akan menghapus papan tulis. Nah, setelah papan tulis itu dihapus oleh si Sucia, si Ramadaini bilang apa? Bilang terima kasih. Nah, itu adalah salah satu contoh daripada norma kesopanan. Contoh yang kedua yaitu menolong teman yang sedang kesulitan. Misal, si Ramadaini kesulitan dia mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu. Lalu si Rosdah datang, Ramadaini, kayak mana paham? Ajarin ini, kata si Ramadaini. Nah, si Rosdah membantu. Itu juga merupakan contoh dari norma kesopanan. Karena apa? Karena si Rosdah itu menolong si Ramadaini yang sedang. Nah, norma yang terakhir, norma hukum. Nah, norma hukum ini apa, Ibu? Norma hukum ini adalah norma atau aturan yang telah ditetapkan pemerintah yang wajib dipatuhi, dan jika kita melanggar kita akan mendapatkan sanksi. Daripada norma hukum itu apa, Ibu? Nah, contoh dari norma hukum itu yaitu melanggar. Ketika kita berpergian berkendaraan sepeda motor tidak menggunakan helm, itu termasuk melanggar aturan di lalu lintas. Itu termasuk kepada apa? Ya, itu termasuk kepada norma hukum. Nah, anak-anak Ibu mau bertanya, ada yang tahu mengapa norma atau aturan itu penting? Norma dan aturan itu penting agar menjaga ketertiban dan keamanan, dan kita saling menghargai satu sama lain. Misalnya, Ibu kasih contoh, gak usah jauh-jauh dulu, Ibu kasih di kelas misalnya. Kalian mau bertanya, supaya keadaan kelas itu tetap kondusif dan tidak berisi agar tidak berebutan, caranya bagaimana? Ya, caranya adalah mengangkat tangan siapa yang mau bertanya supaya tidak terjadi keributan saat mau bertanya. Itu mengapa aturan itu sangat penting, agar kita tidak terjadi kericuhan, agar tidak terjadi pertengkaran, seperti itu. Itu gunanya adanya norma, agar tidak terjadi masalah. Ibu akan kasih contoh penerapan di sekolahnya. Misalnya, Ibu guru masuk ke dalam kelas, Ibu masuk, jadi si peserta didik berdiri agar apa? Agar menghormati guru yang sedang masuk. Itu termasuk norma apa? Ya, itu termasuk kepada norma kesusilaan. Selanjutnya, berdoa sebelum belajar. Itu termasuk ke dalam norma apa, anak-anak? Iya, itu termasuk ke dalam norma agama. Nah, anak-anak, contoh penerapannya di rumah seperti apa? Ketika anak-anak pulang sekolah, lalu memberi salam saat masuk ke rumah, itu termasuk kepada norma agama. Itu contoh penerapannya di rumah. Contoh lainnya, seperti anak-anak siap makan bersama keluarga. Nah, anak-anak membersihkan meja, itu termasuk juga contoh penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu termasuk ke dalam norma apa? Norma kesusilaan. Berdoa sebelum tidur, itu termasuk kepada norma keagamaan. Nah, anak-anak, Ibu kan sudah menjelaskan norma itu apa, macam-macam norma itu apa. Nah, sekarang Ibu mau kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Nah, di sini Ibu akan menyusun kelompok. Hitung dari 1, 2, 3, 4, 5. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang satu gabung dengan satu, yang dua gabung dengan dua, yang tiga gabung dengan tiga, dan yang selanjutnya gabung terus ya. Seperti itu, jangan ada yang berserakan. Angkat bangkunya. Nah, apakah duduknya sudah rapi anak-anak Ibu? Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian lembar tugasnya.
Nah, tugas kalian di sini adalah menarik garis. Norma ini termasuk ke dalam norma apa sih? Contoh ini termasuk ke dalam norma apa? Tugas kalian hanya menarik garis, mencocokkan. Nah, tugas kalian hanya itu. Nanti ketika tugas kalian sudah siap, kalian presentasi satu kelompok itu, perwakilan saja maju ke depan untuk menjelaskan tugas yang sudah diselesaikan. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu ada satu lagu loh. Apakah kalian mau bernyanyi? Ya, lagu ini berkaitan dengan norma. Supaya apa? Supaya kalian cepat mengingat. Dengan adanya lagu ini, kalian cepat mengingat norma-norma itu apa-apa aja. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Nah, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu telah memberikan kalian tugas yang akan dikerjakan di rumah. Tugas kalian sudah ibu share ke grup khusus orang tua. Nah, nanti setelah di rumah kerjakan, minggu depan dikumpul dan kita akan periksa bersama-sama mengenai tugas yang telah ibu share di grup. Nah, anak-anak, ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini norma. Norma itu apa? Norma itu adalah aturan yang telah disepakati di masyarakat agar menjaga kesejahteraan dan keharmonisan di dalam masyarakat tersebut. Supaya apa? Supaya ketika terjadinya konflik dalam masyarakat itu, kita masih punya aturan, masih punya tata cara untuk menyelesaikan konflik ataupun masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, anak-anak, norma itu ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama ada norma hukum, yang kedua norma agama, yang ketiga norma kesusilaan, yang keempat norma kesopanan. Nah, itu tadi termasuk kepada jenis-jenis norma. Nah, anak-anak, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat kalian aplikasikan di kehidupan kalian sehari-hari, dapat kalian terapkan. Mungkin hanya ini yang dapat ibu sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Jaga kesehatan anak-anak. Semoga minggu depan kita masih berjumpa dengan keadaan sehat walafiat. Mungkin hanya ini yang dapat ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.